Sahabat melampaui sekat. Mari saudara, kita coba renungkan gambaran persahabatan lewat ilustrasi kita pagi ini. Maju pirire Gereja Kristen Jawa tinggalane londo Gereja Kristen Jawa ada di Indonesia, warisan Belanda sekarang Indonesia. Mari saudara, kita belajar lagu ini bersama anak-anak kita. Gereja Kristen Jawa, aku dadi wargane, jare gereja desa kudu maju pikire. Gereja Kristen Jawa tinggalane londo. Gereja Kristen Jawa ada di Indonesia, warisan Belanda sekarang Indonesia. 17 Februari tahun 1935 di persidangan sinode pertama di kota Kebumen, itu ditetapkan Sinode Gereja Kristen Jawa. Artinya ketika kita masuk tahun 2024, kita berulang tahun yang keberapa? Ayo hitung-hitungan. Berapa? 93 tahun. Apakah selama 93 tahun ada yang meninggalkan GKJ? Banyak. Ini bukan salah benar. Bisa saja karena dapat jodoh, yang masuk juga banyak. Atau mungkin karena memang ada yang menganggap gereja desa. Nah, apakah kita perlu sakit hati? Tidak. Kita justru berbenah. Dikatakan bagaimana jare gereja desa kudu maju pikire. Nah, kita harus berbenah. Kita harus semakin koreksi diri. Siapa tahu gereja kita semakin sumpek, semakin tidak mengakomodasi. Sehingga itulah bagaimana suasana persahabatan yang menerima, mengampuni, bukan hanya diterima baiknya tapi jeleknya. Mari saudara-saudara kita bersaut-sautan. Terakhir kok nggak saut-sautan, ya diampuni wong sahabat. Nah saudara, itulah fakta. Bagaimana persahabatan tanpa sekat itu aplikasi ilahi. Itu yang ditawarkan Tuhan, bukan antara Tuhan dan hamba, tetapi engkau adalah sahabatku. Sehingga diharapkan hubungan dengan Tuhan itu semakin dekat. Maka 3 bacaan kita tadi,
Yang pertama, bagaimana Petrus dengan Roh Kudus, bahasa Roh Kudus, maka didengar oleh semua orang. Artinya ini bahasa pemersatu. Kalau Nusantara ada bahasa, kalau TTS bahasa pemersatu Nusantara. Apa Bapak Ibu disebut? Lingua, pengetahuan lingua franca. Mesti Pak Guru itu. Nah, Pak Pur. Lingua franca. Jadi Roh Kudus itu harus bisa mempersatukan semua orang. Bahasa yang diilhami Roh Kudus harus membuat orang lain itu bisa berkomunikasi dengan kita. Itu dari para rasul. Lalu juga Mazmur. Mazmur mengatakan bahwa keadilan dan keselamatan itu dikenalkan kepada bangsa-bangsa, bukan pada gereja-gereja, apalagi gereja GKJ, GKI dan sebagainya. Banyak orang lupa seolah-olah Tuhan itu milik kita, keselamatan hanya milik kita, eksklusif. Bukan hanya manusianya, gerejanya aja sekarang banyak yang eksklusif. Sehingga kadang-kadang lupa bahwa sebenarnya kita harus bisa menjadi pembawa keselamatan dan pembawa keadilan. Itulah sahabat tanpa sekat. Dan di bacaan kita yang ketiga, 1 Yohanes mengatakan bahwa Tuhan itu sangat menghargai yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang percaya. Adakah orang Kristen yang prakteknya tidak percaya pada Yesus Kristus? Oh, ada. Bukan saya loh Bapak Ibu, tadi enggak. Ada juga orang tidak Kristen yang percaya pada Yesus Kristus? Ada. Artinya mari sebagai sahabat tanpa sekat, kita jangan gampang tersekat karena organisasi, karena formalisasi. Karena ada banyak orang yang rindu datang pada Yesus. Tapi kadang-kadang ada sekat-sekat kehidupan, sekat berayat, sekat aturan, sekat yang lain-lain, ekonomi dan sebagainya. Mari, sebagai sahabat kita diajak mencoba mengerti sekat-sekat ini. Boleh ada di dunia, tapi di hadapan Tuhan tanpa sekat. Dan kita sebagai sahabat. Mari saudara, kita akan belajar secara khusus dari bacaan kita di Injil Yohanes. Yang pertama, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari mari kita baca ayat 9 dan 10, 1, 2, dan 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah bangsaku dan Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Tinggal dalam kasihnya, tinggal bersama, cukup menarik. Tapi jangan tinggal bersama secara negatif. Tinggal bersama secara negatif namanya, oh, lebih pintar ternyata Pak Indra itu. Nah, tentu itu yang tinggal bersama yang positif. Sekarang orang senang mengatakan live in. Bagaimana ketika kita tinggal bersama, kita tahu betul ternyata kakinya itu punya panu di sebelah kirinya, kan gitu. Ternyata ada banyak kekurangan, ada banyak hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Oh, ternyata ya istrinya galak, kan itu. Ternyata tetangganya. Nah, artinya saudara, tinggal di dalam kita diajak untuk melihat lebih jauh.
tetapi spesial. Ketika bersama Tuhan, maka kita tinggal di dalam kasih-Nya. Ketika kita mengetahui kekurangan, mengetahui kejelekan, maka bingkai kita adalah kasih Kristus. Maka kita tetap harus menjadi sahabat tanpa sekat. Nah, harus menjadi sahabat. Yang kedua, mari kita baca ayat 16. Mazmurnya mana ini tadi? Sudah ya? Oh nih. Ya nggak ada bang, memang ini yang dibaca Yohanes kok ditanya Mazmur. Kita baca ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namanya, namaku diberikannya kepadamu. Tuhan yang pilih. Tuhan yang pilih itu adalah sesuatu yang misteri. Bapak Ibu ingat Indonesia Idol, lagu wajibnya apa? Karena Cinta. Oke, ada Anang Hermansyah. Oke, ada siapa lagi? Maya Estianti. Ada Yuri yang mengomentari. Tetapi yang memenangkan hasil cinta yaitu SMS. Nah, itulah seni. Itulah misteri. Maka ketika kita dipilih Tuhan, jangan menyebabkan kita membanding-bandingkan satu dengan yang lain, lalu kita mencoba menggagap-gagapi. Oh, itu kan dipilih mergo mesake wong nyeremimih kan. Ada banyak orang yang dipilih tidak diapresiasi, tetapi karena diri kita tidak terpilih, maka mencoba mengira-ira hari ini menjadi sahabat yang tanpa sekat. Kita ini orang-orang yang dipilih Tuhan apa adanya. Gak pernah kita diizinkan untuk saling membandingkan. Karena kita percaya Tuhanlah yang punya kuasa dan rahasia. Cuma biasanya kita tahu kenapa kok ternyata Tuhan tetap menjadi suami dan istriku misalnya. Walaupun jengkel-jengkel Bapak. Ternyata Tuhan ingin tetap memelihara anak cucuku, menjaga gerejaku. Kadang-kadang kita mudah saja menghakimi seseorang dan segera menyingkirkan. Kalau perlu diblokir, kedua dikeluarkan dari grup. Hari ini, mari Tuhanlah yang memilih, bukan kita. Walaupun mungkin ada banyak kendala, emosi, kemarahan, ketidaksabaran, tapi hari ini Tuhan sudah menunjukkan sebagai sahabat yang mengorbankan nyawanya, yang mengampuni dosa-dosa kita. Jangan ini hanya sebagai informatoris, tapi sebuah tantangan iman untuk kita lakukan. Tuhan yang sudah memilih, maka kita tetap menjadi sahabat tanpa sekat kepada dan bagi sesama kita. Dan yang terakhir, kasih pasti lemah lembut, kasih
Saudara, apapun luar biasanya kemarahan kita, ketidaksabaran kita, emosi kita, tetapi ketika kita bingkai dalam kasih, maka tentu itu berbeda. Kamu boleh saling memukul, mencakar, saling melukai, tetapi kamu tidak boleh saling membinasakan. Artinya mari kasih ini menjadi kontrol. Siapa tahu orang yang enggak marah? Siapa tahu orang yang kadang-kadang tidak bisa mengekang mulutnya, walau ngomong terus? Itu manusiawi. Enggak ada orang yang sempurna, yang marah ya marah, ngeleh ya marah kan itu. Ada yang cerita Bapak Ibu, suaminya galak marah-marah, dan kalau marah-marah itu memecahkan bolo pecah. Ya namanya bolo pecah memang mungkin harus dipecah ya. Jadi piring, garpu, piring dan gelas. Nah, istrinya punya trik. Maka yang diberikan adalah piring RT. Itu yang disewa, ternyata tetap dipecah. Ternyata triknya nggak manjur. Nah, mari kalau kita bingkai dengan kasih, kemarahan, ketidaksabaran, kejengkelan, mungkin bisa kita kontrol. Untuk itu, mari saudara, kita menjadi sahabat tanpa sekat. Artinya kita menerima bukan hanya kebaikan, tetapi juga menerima kekurangan-kekurangan itu, dan kita bersama-sama untuk semakin dekat dengan Tuhan, menempel pada pokok anggur, karena kita akan memasuki minggu datangnya Roh Kudus. Kita dipimpin oleh Roh kebenaran, yaitu sahabat kita yang sejati, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat teduh bagi kita.